Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas kewirausahaan ini, kami akan mempresentasikan tentang desain custom case handphone. Kami dari kelompok 3 berisi 2 orang. Yang pertama ada Ayu Neng Sulis. Yang kedua ada Ahmad Miftahudin Fadli. Latar belakang, di zaman sekarang persaingan perdagangan saat ini, wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Visi misinya, visi menciptakan usaha case handphone yang berkualitas dan berbeda dari yang lain, serta menciptakan lapangan kerja. Misi membuat case handphone yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, membuat case handphone yang berkualitas, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Tujuannya yang pertama, membuka lapangan kerja, yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang wirausaha, yang tiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Analisis usahanya, yang pertama ada rencana usaha. Di zaman sekarang ini hampir semua orang mempunyai dan menggunakan smartphone atau barang elektronik lainnya. Maka dari itu, penjualan barang-barang elektronik maupun aksesorisnya menjadi salah satu lahan usaha yang cukup menjanjikan. Salah satu contoh aksesoris dari barang elektronik tersebut adalah case handphone. Sekarang ini case handphone sangat digemari oleh orang-orang, khususnya di kalangan remaja, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun menggunakan case handphone. Selain untuk aksesoris case handphone, juga bisa disebut sebagai case dari handphone. Dengan alasan itu pula, semakin banyak orang menggunakan case handphone. Untuk keunggulan usahanya, yang pertama ada peluang usaha bisnis ini dengan cara membuat dan menjual custom design case handphone sesuai yang diinginkan. Yang kedua, dengan desain custom case handphone, gambar-gambar yang diinginkan. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama, produk yang dijual unik sehingga tidak banyak ditemukan. Yang kedua, contoh gambar sudah tersedia dari penjual sehingga menarik customer untuk membeli. Yang ketiga, harga yang ditawarkan murah tetapi kualitasnya sudah bagus. Untuk weakness-nya, pesaing sudah ada, sistem penjualan dilakukan secara pre-order atau PO beberapa hari, jadi customer harus menunggu barang itu sampai ready. Untuk opportunities-nya, yang pertama, semakin banyaknya masyarakat menggunakan handphone, jadi peluang untuk membuat case sangat banyak. Yang kedua, pemesanan dilakukan secara online sehingga mempermudah customer. Untuk threats-nya, pesaing menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Analisis 4P. Yang pertama ada produk, yaitu case handphone. Untuk price-nya, kisaran sesuai dengan harga pasaran konsumen. Untuk promotion-nya, melalui sosial media dan melalui teman dan lain-lain. Untuk place-nya, berlokasi di rumah. Analisis Frio pada kapabilitas. Yang pertama, kemampuan mendapatkan pendanaan. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dengan tim. Yang ketiga, kemampuan mempromosikan produk. Yang keempat, kemampuan meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima, kemampuan pemasaran dengan baik ke masyarakat. Dan yang keenam, kemampuan pengembangan custom design case handphone. Untuk analisis space-nya, yang pertama, membawa operasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan baru. Yang kedua, mengubah pemasok. Yang kedua, menawarkan promosi dan diskon, menaikkan harga, menggabungkan produk dan layanan untuk menawarkan nilai lebih, dan menaikkan upah. Yang ketiga, menyesuaikan pesan pemasaran, menarik untuk target pasar yang berbeda. Dan yang keempat, membuat aplikasi untuk digunakan customer, merevisi perangkat lunak atau pemasaran digital, dan yang terakhir memperlengkapi kembali tempat pembuatan. Untuk analisis segmentation position targetingnya, yang pertama untuk segmentation,
Segmentasi pasar dalam bisnis ini diperuntukkan perusahaan menjalankan bisnisnya berdasarkan area geografis, umur, pekerjaan, generasi, gaya hidup, penggunaan dari barang, dan karakteristik personal yang dimiliki oleh setiap pembeli. Untuk targetingnya, target pasar adalah sekumpulan pembeli di mana yang berbagai kebutuhan yang karakteristik di mana perusahaan putuskan layani. Target pasar yang kami tujukan adalah untuk semua kalangan, di mana prioritas kami terhadap anak-anak muda atau remaja, namun tidak menutup kemungkinan bagi kalangan orang dewasa, pastinya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga penjualan. Dan yang terakhir untuk positioning di mana perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Case handphone menjadi salah satu aksesoris yang banyak digunakan konsumen untuk beberapa alasan. Di antaranya untuk melindungi handphone dari lecet, mengurangi resiko jatuh, untuk bergaya, dan lain-lain. Di mana terdapat banyak macam tipe yang bisa menjadi pilihan konsumen, di antaranya hard case, soft case, full print, hard case. Untuk line canvas, DKI partner, yang pertama ada vendor case, yang kedua ada perusahaan distribusi barang. Untuk key activities, yang pertama ada endorse, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga catatan penjualan, dan yang keempat pengadaan produk. Untuk value proposition, yang pertama ada desain pemesanan sesuai keinginan, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga pengiriman jarak jauh, yang keempat reseller dan grosir mendapatkan harga murah. Untuk customer relationship, yang pertama ada social media dan website. Untuk channels, yang pertama pemesanan online melalui web dan all shop, yang kedua pemesanan offline melalui store. Untuk customer segment, yang pertama ada anak remaja, yang kedua pria dan wanita, dan yang ketiga masyarakat menengah. Untuk key resort, yang pertama ada media sosial, alat transportasi, marketing, fotografer, petugas pengirim. Untuk cost structure, yang pertama ada biaya jasa pengiriman, biaya modal pembelian cash, biaya karyawan, dan biaya internet. Untuk yang terakhir, revenue streams, yang pertama ada keuntungan penjualan barang produk, yang kedua keuntungan penjualan pesanan. Dan beginilah tampilan prototype dan MVP dari kami. Untuk sosial media kami sudah terkoneksi dengan Instagram dengan nama a6.artwork. Terima kasih, inilah yang bisa kami presentasikan. Semoga bermanfaat.